Jadi sahabat-sahabat Smart Skill School, inilah saatnya bagi kita. Kalau kita merasa hidup ini sangat berat, kalau kita merasa rezeki kita belum juga kunjung dibukakan pintunya oleh Allah, kalau kita masih memendam rasa marah kepada orang lain, dan segala macam cobaan-cobaan kehidupan yang kita hadapi, maka inilah saat yang paling tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, kiranya kita sudah mendekati bulan Ramadan dan sekarang memasuki bulan Sya'ban, di mana katanya semua permintaan-permintaan kita insya Allah dikabulkan. Yuk kita langsung saja tanyakan pada Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azhar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, alhamdulillah Ustadz. Wah, betulkah Ustadz ini? Ya, kita mengulang lagi ya, dari tahun lalu juga udah pernah ditanyakan, tapi rasanya kurang afdol emang kalau di bulan Sya'ban kita nggak bercerita tentang kehebatan di bulan Sya'ban ini, Ustadz. Insya Allah ini memang kita baru aja melewati bulan Rajab. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Dan sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan. Inilah 3 bulan, rangkaian 3 bulan yang luar biasa, yang istimewanya, yang para ulama mengajarkan kita sebuah doa yang sangat terkenal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Wahai Allah, berkahi kami di dalam bulan Rajab ini dan di dalam bulan Sya'ban, dan izinkan kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi ini 3 rangkaian bulan yang sangat istimewa. Dalam kitab Duratun Nasihin disebutkan dalam kitab tersebut bahwa bulan Rajab adalah bulan ketika kita memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bulan Sya'ban adalah bulan ketika kita menata hati, membenahi hati kita ini dari semua perasaan iri, dengki, marah, dendam, dan sebagainya. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan ketika kita menerangi hati kita. Dan malam Lailatul Qadar adalah malam yang bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sahabat-sahabat Smart Skill School, inilah saatnya bagi kita. Kalau kita merasa hidup ini sangat berat, kalau kita merasa rezeki kita belum juga kunjung dibukakan pintunya oleh Allah, kalau kita masih memendam rasa marah kepada orang lain, dan segala macam cobaan-cobaan kehidupan yang kita hadapi, maka inilah saat yang paling tepat. Karena di dalam bulan Rajab yang kemarin telah kita lewati, kita isi dengan berbagai istighfar. Rabbik firli warhamni wa tub alayya, Rabbik firli warhamni wa tub alayya. Terus kita ucapkan doa tersebut. Bulan Rajab yang bulan kita isi dengan berbagai istighfar. Nah, sekarang kita masuk bulan Sya'ban. Nah, dalam bulan Sya'ban ini kita bersihkan hati kita dari segala macam penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita ini, penyakit iri, penyakit segala macam. Nah, kemudian bulan Ramadan adalah bulan ketika kita menerangi hati kita ini. Insya Allah dengan demikian kita akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar dalam keadaan terbaik kita. Sehingga ini menjadi satu keadaan yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Sekarang kita coba bahas lebih dalam lagi, yaitu ini kita ambil dalam kitabnya Imam Ghazali, Mukasyafatul Qulub. Oke? Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan syafaat. Nah, bulan ketika Rasulullah SAW memberikan pertolongannya kepada umatnya. Itu sebabnya kalau kita punya masalah yang berat, kalau kita punya kesulitan rezeki, kita punya segala macam, ini bulan yang paling tepat. Karena bulan Sya'ban ini adalah bulan syafaat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dalam malam nisfu Sya'ban tersebut, Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Nah ini, kecuali dosa-dosanya orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Nah ini. Ini kenapa dijajarkan yang begini? Karena orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan mempunyai kesamaan. Apa kesamaan orang musyrik dengan orang yang bermusuhan? Mereka sama-sama bertolak belakang. Mereka sama-sama melakukan hal-hal yang menjadi tolak belakang dari sifatnya Allah. Nah, Allah itu mempunyai sifat namanya Allah itu Qul huwallahu ahad. Allah itu satu. Allah itu esa. Siapa-siapa yang musyrik berarti dia menentang keesaannya Allah. Orang-orang yang bermusuhan ini menentang namanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Orang-orang yang bermusuhan ini menentang sifatnya Allah, namanya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pesayang. Bulan Sya'ban ini juga disebut sebagai bulan penentuan takdir. Malam nisfu Sya'ban itu disebut juga sebagai malam penentuan takdir. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Atha bin Yasar. Dalam hadis tersebut diceritakan bahwa malaikat maut itu menunda kematian seseorang pada bulan Sya'ban menjadi bulan Sya'ban tahun depannya lagi karena amal soleh yang dia lakukan. Nah ini. Jadi kalau kita lagi lagi banyak masalah segala macam, lakukan amal soleh di bulan ini. Maka Allah akan, malaikat maut itu akan mencoret namanya dan memundurkan ajalnya sampai bulan Sya'ban tahun depan, atau sampai Allah memberikan perintah kepada malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Ini jadi disebut sebagai bulan penentuan takdir, atau dalam kitab itu disebut sebagai ini adalah Lailatul Qismah wa Takdir. Selain penentuan takdir juga kismah, menentukan rezeki kita yang akan kita terima dalam setahun yang akan datang. Nah, bulan Sya'ban ini juga dikenal sebagai bulan pembebasan dari api neraka. Idakum minan nar. Nah, ini. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada bulan Sya'ban ini maka Allah akan membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka sebanyak jumlah bulu kambing. Itu banyak banget pokoknya, pada diampunin semuanya kecuali 6 golongan orang. Nah ini, jangan sampai kita termasuk ke dalam 6 golongan orang ini, oke? Karena semuanya diampuni, dibebaskan dari siksa api neraka kecuali 6 golongan orang ini. Yang pertama adalah para peminum arak, jangan suka mabok-mabokan. Yang kedua, orang yang menyakiti hati orang tuanya, jangan durhaka sama orang tua. Yang ketiga, orang yang gemar berzina, jangan zina bulan Sya'ban. Yang keempat, orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah ini. Yang kelima, orang yang gemar berjudi. Dan yang keenam adalah orang yang suka marah tanpa alasan. Nah ini. Udah, pegang baik-baik dah. Di bulan Sya'ban ini hindari 6 kelakuan ini dah. Maka kita insya Allah akan dibebaskan oleh Allah dari siksa api neraka. Imam Ghazali dalam kitab Muqasyafatul Qulub tersebut mengatakan bahwa malaikat itu juga punya hari raya. Kalau kita kan manusia punya hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Nah kalau malaikat di langit punya 2 hari raya juga. Yaitu hari raya yang pertama namanya malam nisfu Sya'ban. Dan hari raya yang kedua di langit itu malaikat namanya malam Lailatul Qadar. Nah ini. Malam hari raya yang pertama, malam nisfu Sya'ban itu, hari raya pertamanya malaikat itu, Allah akan ampuni dosa-dosa kita selama setahun penuh. Dan malam hari raya yang kedua, malam Lailatul Qadar, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita seumur hidup kita. Nah, ini. Itu sebabnya ini disebut sebagai malam hari raya para malaikat. Sehingga sahabat-sahabat semua School, sebetulnya ini adalah waktu yang sangat baik bagi kita. Apabila kita mempunyai segala macam persoalan hidup di dunia ini, maka kita coba betul-betul dalam bulan Sya'ban ini, kita bersihkan hati kita. Sehingga insya Allah kita akan dibebaskan dari siksa api neraka,
diampuni dosa-dosanya, diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW, didoakan oleh para malaikat, sebagaimana yang telah kita bahas tadi. Baik, David. Baik, Alhamdulillah. Nah, Ustadz, apa yang harus kita lakukan di malam nisfu Sya'ban ini, Ustadz? Di dalam malam nisfu Sya'ban ini, yang harus kita lakukan, pertama yang paling penting, jauhkan diri dari segala macam hal yang udah kita sebut tadi, bener gak? Jangan buat maksiat, jangan minum minuman keras, jangan segala macam tadi udah kita sebut. Bener? Lebih dari itu, setelah kita lakukan hal tersebut, menjauhkan diri dari segala maksiat kepada Allah, kita lakukan berbagai amal soleh. Amal soleh yang kita lakukan itu apa? Amal soleh yang kita lakukan tentu pada ubudiyah kepada Allah, benar gak? Kita bisa lakukan sholat, baik sholat wajib berjamaah di masjid, kemudian kita sholat sunnah di rumah, kemudian kita banyakkan panjatkan doa kepada Allah, dan jangan lupa kita juga isi dengan amal soleh. Amal soleh apa ini? Bukan sekedar ubudiyah, tapi juga kita bantu orang-orang lain berbuat amal soleh yang dirasakan oleh orang-orang lain, maka malaikat maut akan menunda kematian kita yang tadinya udah dijadwalin bulan Sya'ban ini, tapi karena amal soleh kita ditunda oleh malaikat maut sampai bulan Sya'ban tahun depan atau sampai pada waktu yang Allah telah tentukan. Gitu, Fit. Masya Allah, semoga kita bisa mendapatkan semua syafaat-syafaat, pahala-pahala dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.